Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Santrilogi dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Santrilogi. Bagi sahabat Santrilogi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, and share channel YouTube kami agar ini menjadi ibadah berbagi ilmu pengetahuan, informasi yang ada di seputar Kota Ternate. Baik sahabat Santrilogi yang dimanapun Anda berada, hari ini kita kedatangan tamu spesial, orang besar di Kota Ternate, Pak Kapolres Kota Ternate, Pak Andi. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik, saya luruskan, bukan orang besar. Oh iya, bukan orang besar, bukan tapi orang berpengaruh. Amanah. Amanah, iya. Baik, juga ketua salah satu organisasi nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Kota Ternate, sahabat Alfian M. Ali. Bagaimana sahabat, kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya setelah aksi kemarin ya. Iya, sehat juga. Iya. Baik, sahabat Santrilogi sekalian, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Pak Kapolres Kota Ternate dan juga Ketua Cabang PMI Kota Ternate terkait kenaikan harga BBM yang secara nasional dan juga aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa kemarin di Kota Ternate. Jangan lupa untuk nonton sampai habis diskusi kita pada siang hari ini ya. Baik, sahabat Santrilogi, kali ini saya akan bertanya dulu di sahabat Alfian sebelum ke Pak Andi terkait dengan kelangkaan harga BBM yang itu juga dapat mempengaruhi seluruh sistem hidup yang ada di pelosok Indonesia. Baik itu harga minyak goreng juga berpengaruh, termasuk juga berpengaruh pada harga sembako akibat daripada kelangkaan minyak yang terjadi secara nasional. Baik, sahabat Alfian, bagaimana situasi mahasiswa ya, khususnya yang ada di Kota Ternate saat ini ketika merespon terkait dengan kelangkaan harga BBM yang terjadi? Iya, saya rasa ini adalah isu yang paling fundamental, baik itu global, nasional, bahkan sampai lokal. Sehingga kemudian PMI Cabang Ternate sendiri mengkaji terkait dengan isu-isu itu. Bahkan kemarin statement Presiden sendiri, misalkan Presiden Joko Widodo menyampaikan pada tanggal 6 April kemarin bahwa kenaikan harga BBM itu karena adanya ketegangan perang Rusia dan Ukraina kemarin. Wah, iya. Berarti akibat daripada perang Rusia dan Ukraina itu terasa sampai ke Indonesia ya? Iya, terasa. Luar biasa. Jadi kami PMI Kota Ternate sendiri mengkaji isu-isu yang paling strategis, apalagi di Kota Ternate sendiri. Yang pertama ada permainan dari petugas Pertamina ya, karyawan Pertamina yang kemudian bermain harga di atas jam 12 malam. Sehingga kemudian saya perintahkan kepada seluruh ketua advokasi dan seluruh advokasi komisariat dan rakyat untuk melakukan investigasi semaksimal mungkin. Sehingga kemudian laporan yang masuk ke saya dengan hasil investigasi tersebut ternyata ada permainan harga di Kota Ternate. Minimal ada ketegasan dari pemerintah kota untuk melihat soal ini. Jadi aksi dari kawan-kawan mahasiswa kemarin itu menuntut kepada pemerintah kota soal ternyata ada permainan yang dilakukan oleh pihak Pertamina, begitu ya? Pihak Pertamina. Karena yang naik kan hanya Pertamax, bensin non subsidi seperti Pertamax. Iya, berapa per liter? 12.500. Kalau di kios-kios kecil kan ya 15.000. Gitu. Oh begitu. Iya, kalau Pertalite kan tidak naik sebenarnya, tapi ada permainan harga dari Pertamina tersebut. Ada yang 11.000 sehingga di kios-kios kecil itu menjual sampai 13.000. Padahal dia tidak berpengaruh sebenarnya. Dan yang paling tinggi adalah 15.000. 15.000. Ya, sahabat Santrilogi yang dimanapun Anda berada, itu adalah hasil advokasi dari sahabat-sahabat PMI Cabang Ternate untuk masalah kelangkaan harga BBM ya. Ternyata
ada permainan harga di sana yang dilakukan, dari harga yang awalnya kalau Pertalite itu 7.500 itu di kios-kios ya, warung-warung kecil itu dijual 15.000 bahkan sampai 16 dan 17.000 ya, dari hasil advokasi sahabat-sahabat peminjaman Ternate. Iya, saya ke Pak Kapolres, mohon izin Pak. Ini masalah BBM ini tidak hanya terjadi di Kota Ternate ya. Ini secara nasional, bahkan tadi yang disampaikan oleh Ketua Cabang sendiri, ini akibat daripada perang Rusia dan Ukraina yang kemudian dampaknya terasa sampai di Indonesia ya. Nah, dari pihak kepolisian tersendiri ya, soal kenaikan harga BBM ini kira-kira responnya gimana, Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai pertanyaan bagaimana pendapat kami tentang kenaikan harga BBM, yang pertama tentunya alangkah baiknya apabila memang ada kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu disosialisasikan terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan kepanikan ataupun keresahan dari masyarakat. Dengan adanya kenaikan ini, karena memang sudah dengan berbagai alasan dari pemerintah, memang sudah menyampaikan alasan-alasannya, kemudian dan itu sudah ditetapkan menjadi keputusan oleh pemerintah, kita semua ya harus mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Tapi tentunya kebijakan-kebijakan lain yang akan membantu daripada masyarakat itu harus dinyatakan bahwa ada upaya pemerintah melindungi masyarakat. Ya, jadi harusnya pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum kebijakan itu diambil. Baik, kita bisa katakan bahwa pemerintah kita terburu-buru ya barangkali, karena mereka tidak melakukan sosialisasi misalnya yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolres ya dalam mengambil kebijakan. Yang kedua juga kita bisa melihat masyarakat tidak siap ketika harga BBM itu naik ya Pak. Kurang lebih begitu Pak ya. Ya, seperti kita lihat sekarang masa pandemi. Iya, masa pandemi. Kan masyarakat lagi susah dalam ekonomi. Iya, betul. Kemudian kita juga fokus tentang vaksin, program vaksin itu. Bahkan kami memberikan stimulus pada masyarakat, apabila bersedia divaksin, kami berikan sembako. Iya. Nah, program-program itu maksud kami adalah agar masyarakat tergugah. Iya. Biar sama-sama mensukseskan program pemerintah. Seperti itu. Apabila dengan kondisi seperti ini ditambah dengan adanya kenaikan BBM dan lain-lain, tentunya ini berefek domino. Otomatis nanti menyebabkan harga-harga sembako yang lain naik. Karena kan transportasi ini kan perlu BBM toh. Nah, ketika memang BBM-nya naik, otomatis harganya naik. Efek domino ke sana pasti banyak itu. Iya, betul sekali. Apalagi yang disampaikan Pak Andi tadi, memang situasinya kita dirundut oleh COVID-19 yang memang belum selesai, kemudian mempengaruhi juga pada ekonomi masyarakat. Yang paling merasakan dampaknya itu kan masyarakat akar rumput ya Pak. Betul. Nah, ya kemudian kemarin ini kan BBM ini kan menjadi isu nasional ya Pak Andi. Betul. Ini menjadi isu nasional dan tentu mahasiswa yang merupakan digadang-gadang sebagai agen perubahan di tengah masyarakat, agen kontrol, tentu tidak akan tinggal diam ketika masalah ini terjadi gitu. Nah, saya ingin tahu bagaimana respon pihak kepolisian ya, terutama di Kota Ternate sendiri soal aksi mahasiswa yang dilakukan. Baik, terima kasih. Jadi saya memang belum lama di Ternate ini, baru kurang lebih 3 bulan. Saya sangat bersyukur melihat adik-adik saya di sini, adik-adik mahasiswa yang cukup kritis, saya nilai cukup kritis. Jadi tidak hanya BBM, hampir setiap hari saya lihat adik-adik turun aksi dengan berbagai isu. Ini menandakan bahwa memang pemuda-pemuda di Kota Ternate ini hidup. Artinya tadi disampaikan beliau mengupdate dengan berita-berita yang terkini, mengikuti perkembangan. Sekali lagi saya menghargai, mengapresiasi tentang pendapat mahasiswa yang ada di sana. Tapi tentunya pada adik-adik saya, silahkan melakukan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, orasi atau
orang bilang demonstrasi boleh, tapi sekali lagi tolong adik-adik jaga keamanan dan ketertiban wilayah kita. Ternate punya kita. Iya, Punya baik. kita sekalian. Iya, terima kasih. Jadi aksi itu bisa dilakukan, yang terpenting adalah menjaga keamanan terutama di Kota Ternate, dan Kota Ternate adalah milik kita bersama. Begitu ya, Pak? Betul, Kurang betul, lebih. betul. Iya. Baik. Memang setelah saya membaca beberapa peraturan ya soal kepolisian, memang fungsi polisi adalah mengamankan, mengayomi dan melindungi, termasuk juga hak dan kewajiban ya di tengah-tengah masyarakat. Baik, saya ke Ketua Cabang PMI Kota Ternate. Aksi kemarin berakhir dengan chaos, dan tentu dari kedua belah pihak juga memakan korban, baik itu di masa aksi maupun pihak kepolisian juga memakan korban. Namun, apakah tuntutan daripada aksi sahabat-sahabat PMI kemarin itu terakomodir apa tidak? Ya, saya pikir belum Belum. terakomodir dengan baik, tidak terakomodir. Dan tanggal 11 nanti kita juga akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Kemarin kan PMI dengan jumlah 72 masa aksi. Iya. Saya sudah koordinasi seluruh komisaris dan rayon dengan jumlah kader anggota 2.165. Saya butuh turun semua untuk ke jalan. 2165. Itu baru sahabat-sahabat PMI Cabang Ternate ya, dari iya. rayon sampai komisariat ya. Baik. Berarti di hari Senin tanggal 11 bulan April nanti akan ada aksi besar-besaran ya, dan itu sudah melakukan konsolidasi ke semua organisasi atau Sudah ada konsolidasi semua organisasi dan itu menjadi sentral dari Senin. Kalau adakah bocoran titik sentralnya di mana kan? tidak. Di untuk aksi. Tidak. Saya menghimbau, walaupun tanggal 11 adik-adik mau 2.000, 5.000, 10.000, kami siap. Kami hari besok perintah dari pimpinan, kami akan menyiapkan semuanya untuk melindungi, mengawal kegiatan tersebut. Dan siap, yang penting Siap, kami jangan di objek vital. Ya, yang penting satu, tetap ikuti aturan mainnya. Boleh menyampaikan pendapat mau 10.000, 20.000, 50.000 boleh. Asalkan aturannya di situ ada. Ikuti ketentuannya, jangan melakukan tindak pidana. Betul-betul dikontrol itu adik-adik di sana. Jangan sampai terprovokasi, jangan sampai ada seperti yang masuk-masuk lagi. Ketika itu terjadi, sekali lagi kami di backup, di sini ada Polda yang dilengkapi dengan Brimob dan lain-lain, kami siap untuk menghadapi aksi tanggal 11 April. Jadi dengan kekuatan yang kami ada, intinya kami akan mengawal adik-adik, tidak akan saya istilahnya mengganggu mereka punya kegiatan, mereka punya agenda, silahkan, tetapi sekali lagi sampaikanlah dengan santun dan kami akan mengawal untuk itu. Baik. Izin Pak, kalau misalnya Cabang Ternate punya masa dengan 2.000 sekian, kira-kira Polres menurunkan masa berapa nih untuk mengamankan? Yang jelas di undang-undang itu mengatakan bahwa negara harus hadir dan negara tidak boleh kalah. Baik. Itu aja. Ya, terakhir ya untuk sahabat ketua dan juga Pak. Ini saya luruskan, ini adik-adik Baik. ini sekali lagi bukan musuh. Siap. Kita adalah sama. Sekali kita ada sama. Kecuali nanti kalau misalnya memang tanda kutip ini subversi, memprovokasi massa dan lain-lain, tanda kutip sampai ada kegangguan keamanan, nanti tentunya akan berlaku undang-undang yang lain lagi. Sekali lagi saya menghimbau agar kondisi kondusif dan situasi Ramadan seperti ini kita jaga bersama-sama. Iya, barangkali begitu sahabat santrilogi yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, bahwa pemuda maupun teman-teman mahasiswa bersama pihak kepolisian itu bukan musuh, melainkan kita adalah satu kesatuan yang sama, dan mari kita menjaga keharmonisan itu, kemudian menjaga ketertiban masyarakat, jangan sampai, apalagi ini di bulan puasa ya Pak. Betul. Ya, baik, saya ke Ketua Cabang. Bagaimana sikap terakhir ya, ini barangkali menjadi penutup kita pada podcast hari ini, sekaligus bisa disampaikan kepada halayak soal aksi kemarin, kemudian barangkali bisa disampaikan juga soal aksi-aksi lanjutan dan tuntutan terkait dengan kenaikan harga BBM. Iya. Sejauh ini PMI selalu berkomitmen yang memiliki sifat keagamaan, kemasyarakatan, kemahasiswaan, independen serta profesional melihat segala sesuatu, baik itu isu nasional tadi saya sampaikan, global sampai ke tingkat lokal. Nah, PMI selalu mengawal terkait dengan isu BBM. Kalaupun tidak ada
statement dari pemerintah atau kebijakan pemerintah yang kemudian tidak diturunkan, maka kami juga akan terus melakukan gerakan dengan berbagai macam metode gerakan. Tentunya bukan isu nasional saja yang kita angkat, baik itu isu lokal, masalah Millennial Development Goals tentang pembangunan berkelanjutan di Kota Ternate, kemudian ada isu-isu lingkungan yang lain, banyak hal, pasar ya, yang tidak merata misalkan. Saya pikir itu yang kemudian harus kita tidak lanjuti terus, misalnya. Ya. Baik, terima kasih Ketua Cabang Ternate. Berarti tidak hanya isu nasional yang diangkat, sahabat Santrilogi, ternyata ada juga isu-isu lokal terkait misalnya tentang pembangunan berkelanjutan maupun isu-isu lingkungan yang terjadi di Kota Ternate. Nah, isu lingkungan ini barangkali lebih spesifik persoalan sampah ya, persoalan sampah, reklamasi yang ada di Kota Ternate. Kemudian soal air juga ya, itu menjadi isu-isu lokal yang akan didorong oleh sahabat-sahabat PMI Cabang Ternate. Baik, saya ke Pak Andi juga, ini menjadi terakhir, barangkali ada himbauan untuk aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa nantinya di tanggal 11 April di hari Senin kalau tidak salah. Baik, terima kasih. Yang pertama, sampai dengan hari ini untuk pemberitahuan kegiatan tanggal 11 belum kami terima. Terus yang kedua, untuk sekarang ini sedang kondisi pandemi, jadi kita dilarang berkumpul dengan banyak orang, dengan harus melalui prokes. Yang ketiga, kondisi kita sama-sama juga melaksanakan puasa. Himbauan saya pada seluruh elemen masyarakat, termasuk adik-adik juga, kita mempunyai kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kita mempunyai kebebasan untuk menyampaikan pemikiran, tapi tentunya sampaikanlah pemikiran itu pada salurannya yang tepat, kemudian pada metodenya yang bagus, sehingga menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bukan menyelesaikan masalah, timbul masalah baru. Itu bukan solusi yang bagus. Sekali lagi saya aja pada adik-adik saya mahasiswa nanti yang mungkin tanggal 11 mau turun, kami akan mengawal di sana, dan yakinlah kalau di sana adik-adik semua melakukan dengan baik, dengan kondusif, kami akan melakukan adik-adik ataupun memperlakukan adik-adik sebagaimana adik-adik melakukan dengan baik. Tapi kalau misalnya adik-adik di sana nanti ternyata tidak ataupun kurang ataupun ada pelanggaran-pelanggaran, ya saya akan cek kembali, akan saya tulis kembali siapa yang menggalang massa di sana. Tentunya itu bisa dicek kembali, pelaku-pelaku pengumpul massa dan lain-lain, siapa yang melakukan tindak pidana dan lain-lain, semuanya bisa kita tracer dan bisa kita lakukan penegakan hukum pada mereka. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapolres, Pak Andi, dan juga sahabat Ketua Cabang, sahabat Alfian. Perbincangan tadi barangkali mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini. Kami pikir ini menjadi informasi yang baik untuk sahabat Santrilogi yang berada di luar sana. Dan terkait dengan kelangkaan harga BBM, ini merupakan masalah kita bersama. Kami pikir ini adalah masalah nasional yang kemudian itu berefek sampai pada seluruh subsistem yang ada di kehidupan tatanan bermasyarakat, baik itu ekonomi masyarakat maupun pendidikan sosial dan budaya. Ya, barangkali itu kami akhiri untuk bincang-bincang siang kita pada hari ini. Insya Allah berikut-berikut akan kami undang kembali di podcast Santrilogi. Jangan pernah bosan-bosan untuk datang, Pak Kapolres, Pak Ketua. Berikut barangkali kita akan berbincang lagi terkait dengan aksi 11 April nantinya barangkali ya. Iya, sahabat Santrilogi yang dimanapun Anda berada, tadi itu adalah perbincangan kita terkait aksi mahasiswa tentang harga BBM dan juga pemukulan yang terjadi di Kota Ternate. Dan juga ada beberapa klarifikasi yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolres juga Ketua Cabang Kota Ternate. Mungkin saya Wahida akan akhiri diskusi kita pada sore hari ini. Semoga ini menjadi informasi yang baik untuk sahabat Santrilogi yang Mbak, baik. Ada dua pasal mungkin yang mungkin sekali lagi saya ingatkan bahwa kami di lapangan upaya-upaya tindakan kami dilindungi undang-undang. Ketika kami diserang pasal 212 itu sudah jelas ancamannya. Anggota kepolisian ataupun sedang bertugas memakai atribut, kemudian juga pasal provokasi itu juga ada. Jadi sekali lagi
kita harus pandai Hmm. dalam menyampaikan aspirasi. Jangan sampai kita terjerumus dengan ego kita, terjerumus dengan emosi kita, sehingga kerugiannya nanti adik-adik yang sangat berat untuk masa depan adik-adik semua. Iya, Terima kasih. baik. Ya, terima kasih Pak Kapolres. Bagaimana kita ada? Oh ya, lanjut ya. Ya, sahabat santrilogi yang dimanapun Anda berada, barangkali tadi diskusi kita soal aksi yang dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan kelangkaan harga BBM dan juga klarifikasi terkait dengan chaos yang terjadi kemarin hingga berakhir pada pemukulan baik itu terhadap massa aksi maupun terhadap pihak kepolisian. Barangkali itu saya Wahida mohon undur diri di studio santrilogi kita pada sore hari ini. Semoga segala subsistem yang terjadi di Indonesia terkait dengan kelangkaan yang terjadi di Indonesia bisa terselesaikan oleh pemerintah kota. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.